saya Mirza Aprila Nugraha dengan NIM 210222289. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi hakikat kurikulum pendidikan anak usia dini. Selamat menyaksikan. Kurikulum berasal dari bahasa Latin, yaitu kurikulum, yang berarti jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari. Pengertian tersebut kemudian diadaptasikan ke dalam dunia pendidikan dan diartikan sebagai jangka waktu pendidikan yang harus ditempuh oleh seorang siswa yang bertujuan untuk memperoleh ijazah. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional, bahwa kurikulum sendiri adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, materi atau isi atau bahan pelajaran, serta metode cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Dengan demikian, kurikulum sebagai rancangan pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam seluruh aspek kegiatan pendidikan. Kurikulum PAUD diarahkan pada pendekatan saintifik di mana merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran PAUD, di mana kurikulum PAUD bertujuan untuk mengembangkan seluruh potensi dan 6 aspek perkembangan anak usia dini, agar anak memiliki kesiapan untuk memasuki jenjang ke pendidikan selanjutnya. Untuk selanjutnya, memasuki pada bagian tujuan kurikulum. Kurikulum bertujuan untuk mempersiapkan anak didik Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Kurikulum bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat. Nah, adapun tujuan dari kurikulum 2013 pendidikan anak usia dini sebagaimana tercantum pada lampiran Permendikbud nomor 146 tahun 2014, yaitu bertujuan untuk mendorong berkembangnya potensi anak agar memiliki kesiapan untuk menempuh pendidikan selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya memasuki pada bagian fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum menurut Alexander terdapat 6 bagian, yaitu yang pertama ada fungsi penyesuaian, the adjunctive or adaptive function, yaitu fungsi penyesuaian mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu menyerahkan siswa akan memiliki sifat well adjust, yaitu mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Yang kedua yaitu fungsi integrasi, the integration function. Fungsi integrasi mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang utuh. Kemudian untuk yang ketiga yaitu fungsi diferensiasi, the differentiation function. Fungsi diferensiasi mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan pelayanan terhadap perbedaan individu setiap siswa. Kemudian yang keempat ada fungsi persiapan, the propedeutics function. Fungsi persiapan mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mempersiapkan siswa untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan yang berikutnya.
Kemudian yang kelima ada fungsi pemilihan, the selective function. Fungsi pemilihan mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih program-program belajar yang sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Kemudian untuk yang keenam yaitu fungsi diagnostik, the diagnostic function. Fungsi diagnostis mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu membantu dan mengarahkan siswa untuk dapat memahami dan menerima kekuatan atau potensi dan kelemahan yang dimilikinya. Apabila siswa sudah mampu memahami kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan yang ada pada dirinya, maka diharapkan siswa dapat mengembangkan sendiri potensi kekuatan yang dimilikinya atau memperbaiki kelemahan-kelemahannya. Kemudian, prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama ada prinsip relevansi. Yang kedua ada prinsip fleksibilitas. Yang ketiga prinsip kontinuitas. Dan yang keempat ada prinsip efisiensi, dan yang kelima ada prinsip efektivitas. Kemudian ada komponen pengembangan kurikulum. Nah, yang pertama ada tujuan, yang kedua bahan pembelajaran, yang ketiga proses belajar mengajar, yang keempat penilaian. Memasuki pada bagian kesimpulan. Kesimpulan secara umum memiliki beberapa fungsi yang diantaranya yaitu fungsi penyesuaian, fungsi integrasi, fungsi diferensiasi, fungsi persiapan, fungsi pemilihan, dan fungsi diagnostis. Untuk kurikulum PAUD sendiri memiliki fungsi yang berguna untuk mengembangkan sikap dan perilaku baik sesuai agama dan norma. Agama dan norma yang dianut. Nah, untuk yang terakhir, memasuki bagian kesimpulan, yaitu dengan pengembangan kurikulum terdapat prinsip-prinsip pengembangan kurikulum, yaitu prinsip relevansi, prinsip fleksibilitas, prinsip kontinuitas, prinsip efisiensi, prinsip efektivitas. Selain prinsip, pengembangan kurikulum memiliki 4 komponen, yaitu tujuan, bahan pembelajaran, proses belajar mengajar, dan terakhir penilaian. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyimak video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.